Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram Faryono dengan NBI 14621000013. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pemrograman web, yaitu mengubah tugas sebelumnya yang kasir menggunakan JavaScript sekarang diubah menjadi menggunakan PHP. Ini yang tugas sebelumnya. Lalu di sini saya sudah menyiapkan file yang telah saya ubah. Jadi seperti ini, tinggal memilih makanan, minuman, lalu porsi makanan dan minuman. Nah, langkah selanjutnya di PHP-nya saya coba membuat view-nya dulu. Lalu di sini saya akan membuat view-nya dulu. Di bagian PHP-nya, lalu saya beri bootstrap. Lalu saya beri card agar tampilannya rapi. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini tidak perlu, langsung saja saya hapus. Nah, sementara seperti ini. Lalu di halaman yang awal tadi kita coba dulu untuk menampilkan data yang dikirim apa saja menggunakan perintah print, menggunakan sintak print -r. Lalu saya menggunakan metode post. Di sini saya akan mencoba untuk melihat data apa saja yang dikirim. Ini sebagai contoh, porsi 1, minuman es Milo, makanan bakso. Kita klik proses. Nah, di sini akan muncul debugging yang telah kita buat. Berarti tadi isinya makanan 1. Ini merupakan indeks dari array yang telah saya buat. Di bagian proses.php saya sudah membuat data array makanan dan array minuman menggunakan indeks yang telah saya sediakan. Lalu berarti makanan, quantity makanan, lalu minuman, dan quantity minuman. Nah, untuk memproses data tersebut, saya akan melakukan pengecekan menggunakan statement if. Bukan di sini. Saya akan melakukan untuk melist makanan dan minuman yang telah dipilih tadi. Di dalam PHP saya beri go.mv2. Di sini saya akan mencoba untuk menampilkan data makanan yang telah dipilih tadi.
PHP if, saya akan menggunakan statement if. Bukan di sini if-nya. Jadi di sini saya akan memberi statement if iset post data yang tadi, yang pertama yaitu makanan, and KTY makanan, and lagi sekarang minuman, and lagi KTY minuman. Nah, di sini saya gunakan untuk jika input yang masuk itu merupakan makanan, KTY makanan, minuman, dan KTY minuman, maka dia akan menampilkan view yang HTML ini. Namun jika tidak, jadi ini tadi if-nya udah buka di atas, langsung kita tutup, kita buka lagi di bagian bawahnya. Jika tidak, dia akan menampilkan pesan silakan pilih makanan atau minuman terlebih dahulu. Saya beri link juga. Index.html di sini. Kurang lebih seperti ini. Nah, jika tidak ada data yang dikirim, maka akan muncul pesan silakan pilih makanan atau minuman terlebih dahulu di sini. Ketika kita klik akan masuk ke sini. Lalu kita akan menampilkan data yang telah dikirim tadi. Di sini saya akan mencoba menampilkan nama makanan dulu. Menampilkan nama makanan. Kurang lebih sama seperti yang tadi. Seperti ini. Namun isi dari form inputnya akan saya ganti. Control. Lalu saya akan isi menggunakan PHP dan mengambil data yang telah dikirim tadi. Untuk data makanan, saya akan mengambil array dari data makanan dan input yang telah dikirim merupakan indeks dari data makanan. Untuk di PHP, perintah echo itu bisa juga menggunakan sama dengan. Jadi setelah lebih kecil tanda tanya sama dengan, langsung kita masukkan post makanan. Nah, post makanan ini kan merupakan indeks dari data array tersebut. Nah, untuk mengambilnya kita akan melakukan parsing indeks ke data makanan dengan merubah menjadi data makanan, lalu indeksnya ke berapa, lalu kita akan menampilkan nama. Jadi ini merupakan nama dari makanan tersebut, bakso, dan harga. Jika sudah,
porsi makanan akan kita ubah. Kita ubah juga porsi makanan menjadi dinamis dari data inputan. Porsi makanan, karena tadi porsi makanan langsung, maka ini langsung kita ubah menjadi KTY makanan. Lalu ini saya ubah menjadi total harga makanan. Total harga makanan isinya juga sama. Saya perlu mengalihkan data harga makanan yang dari data array tadi. Jadi saya akan mengambil indeks harga. Harga tersebut saya kali dengan quantity dari jumlahnya. Saya beri kurung agar tidak error. Nah, kurang lebih seperti ini. Saya akan mencobanya terlebih dahulu. Nah, kurang lebih hasilnya nanti seperti ini. Makanan tadi bakso, porsi makanan 1, total harga 1. Saya coba untuk menggantinya menjadi 2. Nah, karena bakso tadi harganya 6.000, agar kita tahu harga bakso tersebut, maka di sini saya akan memberikan harga per baksonya. Nah, kurang lebih akan menjadi seperti ini. Nah, harga per bakso 6.000, porsi makanan 2, total harga 12.000. Sama juga untuk minuman, akan saya buat seperti ini juga. Ini langsung saja saya copy. Lalu saya pastekan di sini. Minuman, ini postnya kita ganti menggunakan minuman. Lalu KTY-nya sudah minuman, KTY-nya untuk perkaliannya saya ubah menjadi minuman. Nah, untuk minumannya tadi, mohon maaf, karena tampilannya menjadi jelek, maka ini saya ubah menjadi 2, ini menjadi 4, ini menjadi 4, ini menjadi 2. Nah, kurang lebih akan menjadi seperti ini. Nah, lalu subtotal akan saya hitung menggunakan PHP di bagian ini. Saya akan memberi script PHP di sini untuk menghitung total dari dari total harga minuman ditambah total harga makanan dengan cara menyimpan data yang total harga. Kita ambil dulu total harga minuman, total makanan sama dengan data makanan dikali KTY makanan. Oh iya, di sini untuk di PHP untuk menyimpan variabel kita menggunakan dolar.
lalu nama variabelnya. Terus iset ini untuk memastikan bahwa form tersebut sudah tersedia. Lalu setelah total makanan, saya bikin total minuman sama dengan, kurang lebih sama, namun diganti makanan menjadi minuman. Jangan lupa untuk titik koma, karena titik koma ini sangat penting untuk mengakhiri sebuah kode. Kita harus menggunakan titik koma, karena satu kehilangan titik koma bisa menyebabkan program tersebut error. Lalu saya akan menghitung subtotal sama dengan total makanan ditambah total minuman. Nah, setelah itu saya akan menampilkan data subtotal ke dalam tampilan yang tadi telah dibuat. Langsung saja menggunakan lebih kecil sama dengan, untuk echo-nya subtotal, lalu kita tutup. Nah, kita cek dulu apakah sudah benar. Subtotalnya 22.000, 12.000 ditambah 10.000 sama dengan 22.000. Lalu untuk PPN-nya kita akan melakukan perhitungan di sini lagi. Kita akan membuat file sintak PHP lagi. Untuk PPN saya menggunakan 11%, yaitu 0,11. Di sini berarti PPN 11% merupakan harga dari subtotal ditambah PPN 11%. Di sini saya akan membuat dulu variabel dengan nama PPN subtotal sama dengan subtotal dikali PPN. Lalu saya akan menampilkan membuat variabel lagi dengan nama PPN total sama dengan harga subtotal ditambah PPN subtotal. Setelah sudah, saya akan menampilkannya. Oh, maaf, ini bukan di sini, berarti ini di sini. Lalu saya akan menampilkannya seperti yang di atas tadi, menggunakan PHP-nya. Di sini saya masukkan PPN total. Saya coba 11% dari 22.000 dikali 0,11, 2.200 ditambah 22.000, 24.420, 24.420, berarti betul ini sudah ditambah. Mohon maaf, untuk PPN 11% ini bukan PPN total, tapi merupakan PPN dari subtotal saja. Oh, mohon maaf. Lalu untuk ini variabel yang PPN total tadi saya masukkan ke dalam variabel total. Nah, ini berarti namanya variabel total. Dia akan menggunakan subtotal ditambah PPN subtotal. Jadi saya akan menampilkannya juga di sini. Total, saya coba dulu. Nah, ini yang benar. Jadi 22.000 ditambah PPN 11%, PPN-nya itu 2.420, totalnya 24.420.
Lalu saya akan memberi inputan untuk pembayaran, berarti total yang harus dibayar. Lalu setelah saya berarti ini saya akan memberikan JavaScript untuk sepertinya saya tidak menggunakan JavaScript. Saya memakai JavaScript juga untuk memasukkan total. Jadi ketika diketik di bagian bayar, maka akan menghitung kembaliannya secara otomatis menggunakan JavaScript, karena proses PHP-nya sudah digunakan untuk menghitung jumlah makanan dan PPN dan subtotal dan sampai total. Ini saya menggunakan PHP. Lalu untuk dibayar dan kembalinya saya akan menggunakan JavaScript. Berarti di sini saya akan memasukkan variabel ke dalam JavaScript. Saya akan menggunakan fungsi hitung kembalian. Di sini saya akan membuat variabel untuk JavaScript dengan nama total, itu sama dengan PHP yang tadi. Yang total akan kita tampilkan, akan kita masukkan menjadi data di JavaScript dengan perintah seperti ini. Saya akan mengeceknya terlebih dahulu apakah data tersebut sudah masuk dengan benar menggunakan inspect element. Kita menggunakan view source script JavaScript var total sekian. Nah, untuk menghitung kembalian akan saya beri on input akan memanggil fungsi hitung kembalian. Lalu saya akan mengambil name-nya dibayar menggunakan let untuk lokal saja di dalam fungsi hitung kembalian, jadi tidak public. Untuk totalnya baru public. Lalu saya akan menggunakan variabel dengan nama let bayar, dibayar sama dengan saya akan mengambil input name sama dengan dibayar. Nah, kurang lebih seperti ini. Input name dibayar, jadi merupakan ketika input ini diisi maka akan melakukan perhitungan atau perhitungan bayar. Lalu ketika dibayar, di sini jangan lupa variabel dibayar kita harus memparsingnya ke dalam integer menggunakan fungsi parse int. Lalu di sini saya akan melakukan pengeluaran ke dalam ID, jadi let teks kembalian
sama dengan ID teks kembali. Lalu saya akan melakukan perhitungan let kembali yang sama dengan dibayar dikurangi, oh ya jangan lupa ini di parsein juga, parse int dibayar dikurangi total. Lalu saya akan menampilkannya di ID teks kembali. Jadi tadi sudah teks kembali .html kembalian. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini kita ganti menggunakan kembalian. Saya akan mencobanya terlebih dahulu. Dari awal. Di sini saya akan memilih makanan soto, porsi makanan 2, lalu minumnya es degan 2 juga, lalu saya klik proses. Nah, akan otomatis dihitung. Soto per soto harganya 8.000 dikali porsi makanan 2 jadi harganya 16.000. Lalu minuman es degan 5.000 dikali 2 sama dengan 10.000. Totalnya 26.000, PPN-nya 11%, 2.860 untuk totalnya 28.860. Lalu saya akan menguji untuk dibayarnya. Saya akan membayar dengan uang 30.000. Nah, maka akan muncul kembaliannya 1.140. Lalu di sini saya akan menambahkan sebuah button untuk melakukan kembali ke awal, proses kembali ke awal. Berarti proses perhitungan telah selesai, maka saya akan memberi button dengan warna sukses bawaan dari Bootstrap. Saya buat namanya kembali. Maaf, btn sukses, maaf, S-nya kurang 1. Nah, kembali ke awal. Ini kembalian. Nah, jadi fungsi PHP-nya di sini untuk metode post itu tidak akan terlihat di URL. Berbeda untuk metode get. Jadi akan terlihat di bagian atas. Kalau metode get akan menjadi parameter menggunakan tanda tanya, lalu nama variabelnya, misal nama soto atau apa. Jadi itu untuk variabel get. Namun untuk variabel post, jadi dia terjadinya di hidden atau di balik browser yang kita pakai. Cara melihatnya, pertama kita misalnya coba, jangan lupa buka inspect elemen ke bagian network, lalu pilih all, lalu pilih makanan, pilih minuman es Milo 2, rawonnya 2, lalu saya proses. Maka di sini akan muncul proses.php yang ketika kita klik maka akan muncul data yang kita kirim ke proses PHP itu di bagian pilot. Maka akan muncul makanan, ID-nya 3, KTY makanan tadi 2, lalu
indeks dari minuman itu 2, kuantitas dari minuman itu 2. Jadi kurang lebih seperti itu. Lalu untuk selanjutnya saya akan coba bayar, totalnya 33.000. Jadi di sini misalnya saya di sini punya uang 50.000. Nah, akan mereturn kembalian sebanyak 16.700. Lalu untuk kembali ke awal, mohon maaf, di sini saya belum memberi aksi. Di sini saya memakai tag A saja. Lalu saya beli href ke index.html. Maka ketika sudah dibayar, jika diklik kembali ke awal, maka dia akan kembali. Saya akan tes sekali lagi. Saya pilih bakso, misalnya ada 5 orang yang beli. Lalu es Milo, dia beli agak banyak, misalnya 7. Lalu saya klik proses. Nah, lalu di sini akan melakukan perhitungan di file PHP-nya di sini. Lalu harga per bakso 6.000 dikali 5 sama dengan 30.000. Lalu untuk minuman es Milo 5.000 dikali 7 35.000, berarti 30.000 ditambah 35.000 sama dengan 65.000. Untuk PPN 11% dari 65.000 yaitu 7.150. Lalu total yang harus dibayar yaitu 72.150. Karena ini merupakan subtotal ditambah PPN, jadi total bayarnya itu juga 72.000. Di sini saya coba membayar dengan uang 100.000. Nah, maka akan memiliki kembalian 27.850. Sekian penjelasan tugas dari saya. Bila ada pertanyaan, silakan komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.